mudah untuk menghadapi harga pakan yang seperti ini adalah jenis ayam. Saya ulangin lagi, Anda harus mempunyai ayam berproduksi banyak dan tumbuhnya cepat, ya toh. Setelah itu, kalau Anda peternak pembesaran, cari bibit ayam yang cepat besar. Itu kuncinya. Itu Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh peternak muda. Alhamdulillah hari ini kita bisa buat video di kandang kita sendiri ya lur ya. Nah, ini adalah beberapa ayam kita ya. Ini Barred Rock. Sengaja ini setting jantan semua nanti untuk persilangan. Yang ini persilangan Indio Gigante ya. Untuk macai betina sengkuni dulu. Ini black permutnya. Ini juga ayam-ayam silangan, ayam-ayam riset semua yang ada di kandangnya peternak muda. Alhamdulillah materi-materi seperti Barred, seperti Australorp juga masih aman ya kawan ya. Sengkuni juga masih aman, masih terus berjalan. Mohon doanya supaya terus-terusan aman. Nah, kalau aman, sambil ngidupin lampu lur ya. Kalau aman nanti kawan-kawan juga nanti bisa cepat kebagian. Kalau kawan-kawan cepat kebagian, berarti mitraku juga cepat selesai. Makanya saya sekarang lagi fokus membekali mitra-mitra peternak muda untuk persiapan mencetak DOC pedaging yang berkualitas ya seperti ini. Ini kan telurnya besar ya kawan-kawan ya. Tuh telurnya besar. Nah, ini juga, ini bukan Australorp murni kawan-kawan ya. Ini Australorp F1 Australorp ya betinanya. Saya silangkan lagi dengan Australorp. Jadi ini nanti F2 Australorp. Jadi masuk 2 kali black permut kadang ya. Dominasi Australorp, makanya saya sebut black. Nggak apa-apa wis, biarin. Biar telurnya nggak diragukan lagi. Kenceng, semoga aja insya Allah. Nah, kawan-kawanku pasti berpikiran bagaimana ini mas, lesu, harga pakan terus naik, bagaimana solusinya, bagaimana solusi terbaik, bagaimana supaya kita bisa bertahan. Jawabannya ada pada diri kita, mau tidak berubah ya. Yang pertama yang harus Anda capai adalah mempunyai ayam dengan produksi yang baik. Kalaupun memakai ayam dengan HDP 50-an% masih oke ya, enggak masalah. Tapi saya rekomendasikan pakai ayam yang produksinya oke sekalian. Yang HDP-nya bisa 70%. Seumpama dari 10 induk kita bisa mengumpulkan 7 butir per harinya. Itu berarti HDP-nya 70%. Kenapa? Karena supaya nanti kita juga bisa irit HPP-nya atau irit modalnya. Dalam artian begini kawan, saya paham sekali bahwasanya kawan-kawan kalau sudah digempur harga pakan seperti ini pasti main self mix, pasti main aduk. Nah, kebanyakan kita ini main aduk justru malah jebol FCR. FCR-nya bisa di angka 3 kilo, panennya molor, target bobot tidak tercapai, ya kan? Jawabannya apa? Supaya Anda nanti aman ketika pakan self mix, tapi FCR-nya masih aman, target bobot tercapai. Jawabannya adalah memakai ayam dengan 2 hal. Kalau Anda peternak mandiri, Anda wajib mempunyai induk yang berproduksi banyak. Dan kalau Anda sudah menjadi peternak mandiri, DOC pedagingnya harus oke pertumbuhannya. Kalau Anda peternak pembesaran, pakailah ayam-ayam yang besarnya cepat. Nah, sejauh ini yang sudah komersil partai besar, yang pertumbuhan secara recording oke, itu adalah ayam ulu.
Sebenarnya ayam ulu ini adalah jopper versi pelung. Apakah sama memakai layer? Tidak. Kalau jopper memakai betinanya layer seperti Strain Lohmann, Isabron, Highland. Itu mereka yang mereka pakai untuk mencetak jopper. Disilang dengan apa? Jantan Bangkok. Kalau pelung adalah memakai betina Saso, ayam dari Perancis, warnanya sama merah, disilangkan dengan jantan pelung. Makanya sebenarnya konsepnya sama. Nah, kalau dikatakan kampung atau tidak, sebenarnya itu luas ya cara membahas kampung. Cuma kalau kita lihat dengan silsilah yang ada, memang ulu masih cenderung ke kampung karena apa? Karena memakai genetik seperti pelung. Nah, pelung ini kan lokal Indonesia gitu kan. Maka kenapa kok ulu bisa cepat tumbuh? Karena Saso itu juga di betinanya posturnya juga sudah besar. Dan kita tahu juga pelung itu kan besar-besar. Makanya DOC-nya tumbuh cepat. Nah, konsep-konsep seperti itu yang harus Anda contoh ketika Anda peternak mandiri. Jadi nggak ada lagi ceritanya ayam dwiguna. Kalaupun nih seumpama Black Permut, mungkin kawan-kawan sudah melihat video-video target bobotnya seperti apa. Saya tidak akan melabeli ayam saya itu dwiguna. Tetap harus ada 2 galur. Jantannya kita pakai Sengkuni yang tumbuhnya cepat, didominasi darah Lignan, atau pakai Bangkok klasik yang besar-besar. Dengan pembagian 2 galur itu tentunya lebih oke ya kan kawan ya. Nah, coba ini kawan-kawan, udah mirip Australop bener ya ini F1-nya ya. Padahal ini bukan, betinanya bukan Australop murni nih, coba nih. Bulat-bulat kan, kumbang ya, meling-meling gitu. Ini meling banget ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kenapa harus masuk genetik lokalnya Mas Yoga? Saya sudah merasakan bagaimana daya tahan si ayam impor ini kalau tidak disilangkan dengan ayam kampung atau genetik kampung kita. Tetap akan beda naluri-naluri adaptasi dengan iklim. Makanya harus ada persilangan. Nah, apakah kawan-kawanku semua mau masuk ke ranah persilangan? Tentunya melihat kondisi kawan-kawan. Oke, yang pertama solusi dari peternak muda untuk menghadapi harga pakan yang seperti ini adalah jenis ayam. Saya ulangin lagi, Anda harus mempunyai ayam berproduksi banyak dan tumbuhnya cepat, ya toh? Setelah itu kalau Anda peternak pembesaran, cari bibit ayam yang cepat besar. Itu kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai melakukan observasi pasar. Dalam artian Anda tidak lagi harus bergantung dengan satu titik tengkulak. Kenapa? Saya juga sudah beberapa kali ngobrol dengan kawan-kawan bahwasannya ini sudah ada kenaikan. Biasanya dipanen di angka 36, ini sudah naik di angka 40-an ribu untuk partai besar di Lampung ya. 38, 39, 40 ribu harga kiloannya. Dan kemungkinan akan terus naik. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, kasihan peternaknya. Harga pakannya naik, harusnya harga jual juga naik. Nah, bagaimana menciptakan hal-hal seperti ini? Ini juga sudah mulai ada namanya seleksi alam, kita kasarnya ngomong. Sudah ada yang berhenti beternak, terkhusus bagi kawan-kawan kita yang check-innya hanya 100-200. Itu kadang nggak temu, kadang cuma balik modal. Makanya mereka berhenti. Padahal serapan pasar sejauh ini pun tetap stabil. Nah, ketika ada suppliernya menghilang satu persatu, yang untung yaitu kembali lagi ke Anda yang peternak mandiri atau Anda peternak siklus yang sudah ada jaminan pasar. Berarti yang kedua langkahnya adalah observasi pasar. Kalau bisa cari harga yang pas, ya. Itu jawaban saya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana makanya saya gerilya kemana-mana membentuk kelompok, mendorong Anda untuk segera membentuk kelompok. Supaya apa? Ketika sudah terjadi sebuah kelompok, manfaatnya luar biasa banyak. Anda tidak akan lagi nanti ngambil pakan dari toko, bisa ambil pakai DO. Contoh hal kelompok peternak mandiri maju Nusantara nih, contohnya seperti itu nih ya. Lah, Anda sudah buat kelompok, anggotanya banyak. Serapan pakan dalam 1 bulan bisa 3 ton. Nah, kan Anda bisa pakai DO pabrik. Nah, lebih irit, pasti akan lebih irit dengan harga yang ada di toko. Sekarung bisa krusnya bisa 10 sampai 20 ribu. Kan sudah dapat Neo Bro. Ya.
Terus selanjutnya langkah keempat adalah mengolah pakan. Nah, tetapi cara mengolah pakan ini kembali lagi ke strategi yang di awal. Kalau Anda mengolah pakan, ayamnya Anda produksinya telurnya kecil, kalau pertumbuhannya juga kurang pesat, Anda nanti yang benjut. Bagaimana cara mengolah pakan? Ya harus cepat. Harus cepat dimengerti. Pakai pakan alternatif seperti taruhlah ajola atau maggot atau pakan-pakan self make. Itu wajib Anda aplikasikan di ayam Anda kalau menemukan harga pakan seperti ini. Itu wajib kawan-kawanku. Itu cara yang paling oke menurut saya menghadapi harga pakan naik ini. Tentunya saya tidak akan mengerti dan saya tidak akan paham bagaimana situasi keadaan di lingkungan kawan-kawanku semuanya. Kawan-kawan harus paham betul, kawan-kawan harus bisa mencermati situasi yang ada. Kadang kita ini terlalu pesimistis pada diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita bergerak ada peluang yang lebih besar yang belum kita ketahui. Seperti kemarin video pembangunan kandang, ada yang pesimis. Di komunitas kita komen malah pesimis. Kalau kita belum menjalani saja sudah pesimis, saya yakinkan akan agak susah majunya. Kalau sudah dijalani, baru akan kita tahu hasilnya. Karena kodratnya manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Tetapi jangan juga kayak orang berjudi. Harus diukur dulu, potensi tidak, bagaimana pasarnya. Makanya mitra-mitra peternak muda bangun kandang lumayan besar ini karena apa? Kan sudah ada kepastian pasar. Kalaupun belum ada, saya kira tidak akan berani kawan-kawan. Tidak semudah itu Ferguson gitu. Tiba-tiba ada belum tahu pasar apa-apa, tiba bangun kandang jeder. Begitu ada barang, kita sudah produksi, ini mau buangnya kemana? Gitu kan? Tapi bersyukurlah sekarang zamannya sudah sangat enak, zamannya sudah terbuka, Anda bisa konsultasi ke sana kemari. Beda dengan hal-hal seperti saya dulu. Saya dulu memulai ternak berdiri sendiri, justru malah belajar dari 7 orang belajar itu semua 7-7-nya itu malah saingan-saingan. Lah sekarang malah diajak bersatu. Karena manfaat daripada bersatu itu sangat luar biasa gitu. Itu adalah mungkin tips dari peternak muda supaya Anda masih tetap pede dengan harga pakan yang terus naik. Mau tidak mau, suka tidak suka, langkah-langkah seperti itulah. Makanya segera bekali kandang Anda dengan amunisi-amunisi yang baik dari produksi telur, baik dari segi pertumbuhan. Itu wajib zaman sekarang, sudah tidak bisa dipungkiri. Suka tidak suka, itu harus. Coba sekarang yang bertahan siapa? Yang bertahan adalah kawan-kawan kita yang sudah mapan di pasarnya, yang sudah mengamankan pasarnya seperti Om Ropit kemarin bertahan dan dia juga tetap enjoy. Itu jawaban daripada harga pakan yang naik tinggi. Sampai kapan harga pakan yang naik tinggi kita tidak akan tahu dan kita tidak akan bisa memastikan. Apakah ada langkah dari peternak muda? Insya Allah ada langkah. Nanti juga pakai pakan self mix. Cuman memang komponen pakan tetap impor seperti SBM, MBM itu juga impor dan premiknya juga nanti kita pakai yang impor. Cuman supaya bisa menekan kan seperti jagung, seperti dedak di daerah kita sudah ada. Nanti insya Allah bisa menekan. Sudahkah ada yang melakukannya? Insya Allah sudah. Nah nanti kalau sudah berjalan semua pasti kita bagikan tipsnya bagaimana supaya bisa seperti itu. Nah bagaimana juga bisa mendatangkan bahan-bahan impor seperti SBM, MBM, yaitu tadi kelompok. Makanya segera bentuk kelompok, itulah yang paling paten. Untuk kawan-kawanku di Lampung, terkhusus di kabupaten yang ada di Lampung, dimanapun itu, segera kumpulkan masing-masing kawan-kawan atau sahabat Anda di kabupaten masing-masing. Kalaupun memang saya diperlukan, silahkan undang saya, gratis. Saya datang. Yang penting ya paling nggak kopi ya elah ya. Kalau rokok bawa sendiri. Yang penting kopi, ada air putih udah cukup. Yang penting kita ngobrol silaturahminya. Silahkan kumpulkan seperti kawan-kawan kita di Kabupaten Lampung Timur kemarin ya. Silahkan nanti saya datangi. Saya datangi dimanapun Anda berada. Asal saya masih diberi sehat dan ada kesempatan untuk ke sana. Oke, gitu dulu kawan-kawanku.
Itu adalah tips-tips dari peternak muda. Semoga bermanfaat. Jangan lesu, tetap semangat. Tapi kalaupun memang kita harus bicara fakta dan sesuai lapangan, kalaupun memang sudah tidak potensi lagi di ayam kampung, saya kira mau bagaimana lagi. Tapi ini adalah seleksi alam, kasarnya ngomong. Kalau Anda sudah gerak cepat, saya kira Anda akan tetap enjoy. Ya, saya yakinkan itu, Anda akan tetap enjoy. Ya, mau mulai belajar bertelur. Oke, gitu dulu. Saya mau nyuntik ayam supaya kesehatannya terjaga ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Istimewa Wirki.